Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun Bapak Ibu berada saat ini, mari bersama-sama kita mau siapkan seluruh kehidupan kita. Kita mau datang memuji dan menyembah Tuhan. Kita persembahkan yang terbaik buat Tuhan, amin. Mari bersama-sama kita mau satu hati, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini, hari yang dijadikan Tuhan begitu indah dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan yang sungguh teramat sempurna dalam hidup kami. Terima kasih untuk perjalanan hidup kami Tuhan. Apapun yang kami alami, apapun yang kami jalani, kami tahu kalau kami berjalan bersama dengan Tuhan. Dalam setiap keadaan yang kami alami Tuhan, kami percaya kami punya Tuhan yang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau siapkan seluruh hati kami, pikiran kami untuk kami menyembah Allah yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji dan menyembah Tuhan, mari bersama-sama kita berkata, amin. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kakimu, Allah pemelihara. Sepenuh hatimu katakan, segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kakimu, pemeliharaku. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendah. Angkat tinggi-tinggi kedua tanganmu, nyatakan
Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat, yes, amin. Tiada yang dapat merendahkanku. Yes, Lord. Bila Tuhan yang sudah membuka pintu, tidak ada satu orang pun yang dapat menutup pintu itu. Bila Tuhan yang sudah mengangkat kita, Bapak Ibu, tidak ada satu manusia pun yang dapat bisa merendahkan kita. Tetaplah percaya kepada Tuhan. Tetap andalkan Tuhan dalam hidupmu saat ini. Dimanapun engkau berada, tetaplah percaya kepada Tuhan. Yes, Lord. Biarlah lewat pujian ini iman kita dibangkitkan. Kepercayaan kita kepada Tuhan semakin kuat, Bapak Ibu. Bahwa segala perkara pasti dapat kita tanggung di dalam Dia, di dalam Tuhan yang selalu memberikan kekuatan bagi orang-orang yang selalu percaya mengandalkan Tuhan, berharap hanya kepada Tuhan dengan sepenuh hatimu. Mari sama-sama angkat tinggi kedua tanganmu, sama-sama katakan, bila Kau yang membuka pintu, bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat meredah. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendah. Sekali lagi katakan, bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat, tiada yang dapat, tiada yang dapat, tiada yang dapat, tiada yang dapat merendahkanku. Terima kasih Tuhan, sungguh kami percaya tiada yang dapat merendahkan kami. Bila Tuhan yang sudah mengangkat, tiada satupun yang dapat menurunkan. Kalau Tuhan yang sudah buka
pintu, tiada seorang pun yang dapat menutupnya. Kami percaya Tuhan, sungguh kami percaya Tuhan. Haleluya, kami percaya kami punya Tuhan yang sanggup membela setiap perkara kami, yang sanggup membela hidup kami. Mari dimanapun engkau berada saat ini Bapak Ibu, mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Mari naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Apapun perkaramu hari ini, mari serahkan setiap perkaramu di bawah kaki Tuhan. Serahkan setiap perkaramu di dalam tangan Tuhan. Begitu baik dalam hidup kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bangga punya Engkau Tuhan. Kami bangga punya Yesus yang selalu ada bersama-sama kami, yang selalu membela setiap perkara kami. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela. Bapak Ibu saja katakan, meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan ada Tuhan yang bela Bapak Ibu. Tangannya yes sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela. Sekali lagi katakan, meskipun 1000
seribu tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, percayalah, Tuhan yang bela. Oh, meskipun seribu tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, percaya, Tuhan yang bela. Meskipun seribu tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Meskipun seribu tangan manusia. Biarlah pujian yang menjadi kekuatan bagi saya dan saudara. Yes. Ada Tuhan yang selalu bela setiap perkara kita. Jangan takut, teruslah melangkah bersama dengan Tuhan. Hanya Tuhan yang bawa engkau naik ke atas gunung. Yes. Tetaplah percaya ada pembelaan Tuhan. Seribu tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, percayalah, Tuhan yang bela. Percayalah, Tuhan yang, percayalah ada Tuhan yang selalu bela hidupmu. Percayalah, Tuhan yang bela. Yes. Amin. Satu hal yang kami percaya Tuhan, berapa banyak orang yang ada di luar sana yang mau menjatuhkan kami. Tapi satu hal yang kami tahu pasti, Tuhan memagari kami. Tuhan yang menjaga kami. Tuhan tidak pernah biarkan kami sendiri. Berapa banyak orang yang ada di luar sana, tangan manusia yang mencoba untuk menjatuhkan kami. Ada banyak tantangan, ada banyak persoalan, ada banyak orang yang mungkin punya maksud jahat buat setiap kami. Tapi kami percaya waktu hidup kami dijaga sama Tuhan. Kami tenang, kami aman. Kami beroleh kemenangan. Kami percaya waktu Tuhan yang angkat tidak ada yang bisa turunkan. Waktu Tuhan turunkan tidak ada yang bisa angkat. Ajar kami Tuhan dengan hikmat-Mu. Ajar kami boleh menghargai setiap hidup yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Sehingga kami bertindak hati-hati dalam hidup kami. Kami rindu hidup kami semakin serupa dan berkenan di hadapan Tuhan. Bicara kepada setiap kami melalui hamba-Mu Tuhan. Hamba bukan siapa-siapa, tapi kami percaya Tuhan yang akan berbicara. Banyak jiwa diberkati, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita katakan, Amin.
Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, tetap semangat, tetap kuat, jalani semua proses yang Tuhan izinkan terjadi. Dia tidak pernah tinggalkan kita, amin. Dia selalu menyertai kita, lewati gunung yang tinggi, lewati lembah yang curam, dia tidak pernah tinggalkan kita. Dia sumber kekuatan buat setiap kita. Hari ini saya rindu berbagi sama Bapak Ibu Saudara dari 2 Samuel 5 ayat 17. 2 Samuel 5 ayat 17, kita kembali mau belajar dari Daud, Bapak Ibu Saudara, satu tokoh yang jujur saya ngefans ya Bapak Ibu Saudara, jujur saya ngefans. Ini anak Tuhan yang luar biasa yang bangun setiap hari hubungannya sama Tuhan, semakin melekat sama Tuhan. Dia bukan orang yang sempurna Bapak Ibu Saudara, Daud bukan orang yang sempurna, tapi dia punya hati yang mau semakin melekat sama Tuhan. Amin. 2 Samuel 5 ayat 17, sama-sama kita buka, satu ayat aja saya rindu bagikan untuk Bapak Ibu Saudara. Judulnya adalah Daud memukul kalah orang Filistin. Ayat 17, ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Amin Bapak Ibu Saudara. Satu ayat ini saya rindu bagikan kepada Bapak Ibu Saudara. Kejadiannya hari itu Bapak Ibu Saudara, ketika didengar oleh orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja. Hari itu hidupnya Daud diberkati atau enggak Bapak Ibu Saudara? Diberkati Bapak Ibu Saudara. Hari itu hidupnya Daud dia diurapi. Dia diberkati, dia diurapi menjadi raja. Dia terima berkat hari itu Bapak Ibu Saudara. Tapi hari itu yang saya belajar dari Daud Bapak Ibu Saudara. Ketika Daud diberkati oleh Tuhan, apa yang dia lakukan? Dia tidak tinggalkan kubu pertahanan. Sebab di ayat yang ke-17 sama dikatakan, tetapi Daud mendengar hal itu lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Ketika hidupnya Daud lagi diberkati Bapak Ibu Saudara, ketika kekuasaan ada di tangannya Bapak Ibu Saudara, seakan-akan hari itu kalau kita ya Bapak Ibu Saudara, mungkin kita bisa merasa kita punya segalanya, kita bisa lakukan apapun, diserang sama manapun kita tidak akan takut. Hari itu kan orang kalau diberkati Bapak Ibu Saudara, PD-nya besar Bapak Ibu Saudara. PD-nya besar Bapak Ibu Saudara. Saya ada dengar ya Bapak Ibu Saudara, satu orang bilang sama saya gini, orang kalau semangat diajak reuni itu biasanya orangnya sukses. Orang kalau sukses, kalau diberkati Bapak Ibu Saudara, percaya dirinya itu tinggi Bapak Ibu Saudara. Temen gak pengen ketemu bisa diajak ketemuan sama dia Bapak Ibu Saudara, iya kan? Hari itu Daud diberkati Bapak Ibu Saudara, dia diurapi menjadi raja. Kayaknya hari itu Bapak Ibu Saudara, dia punya segalanya Bapak Ibu Saudara. Kayaknya hari itu, apa ya Bapak Ibu Saudara, tahta, dia punya segalanya, harusnya dia tidak takut dengan apapun Bapak Ibu Saudara. Tapi satu hal yang saya belajar dari Daud, ketika hidupnya diberkati, dia tidak tinggalkan kubu pertahanannya. Apa kubu pertahanannya Bapak Ibu Saudara? Hubungannya sama Tuhan. Itu kekuatan buat dia. Kekuatan buat Daud bukan ketika dia jadi raja, ketika dia punya kekuasaan. Kekuasaannya itu bukan kekuatan buat Daud. Tapi kekuatan buat Daud ketika dia ada di kubu pertahanan. Ketika dia ada di dalam hubungan intimnya sama Tuhan. Ketika dia membangun hari lepas hari hubungannya sama Tuhan, itu kekuatan buat Daud. Hari ini Bapak Ibu Saudara, izinkan saya sebagai hamba Allah, boleh menegur, boleh mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara, hati-hati. Hari ini hidup yang kita hidupi mungkin kita lagi diberkati. Mungkin hari ini bisnismu lancar, mungkin hari ini omset naik terus Bapak Ibu Saudara. Mungkin hari ini engkau sehat, mungkin hari ini rumah tanggamu rukun, anak-anakmu berhasil. Tapi izinkan saya sebagai hamba Allah cuma mau ingatkan, jangan pernah tinggalkan kubu pertahanan. Amin. Jangan pernah tinggalkan kubu pertahanan. Itu kekuatan buat setiap kita. Seringkali Bapak Ibu Saudara, kalau orang lagi diberkati suka lupa sama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Iya kan? Diberkati mobil baru, bisa enggak ke gereja Bapak Ibu Saudara. Didatengin sama tetangganya, Pak enggak ke gereja, ngelapin mobil dulu. Hari ini kembali saya mau katakan, apapun di dunia ini, ada yang melebihi Tuhan adalah berhala, sekalipun itu datangnya dari Tuhan. Apapun di dunia ini, berkat yang Tuhan berikan dalam hidupmu, kalau engkau menaruh berkatmu itu di atas Tuhanmu, berkatmu itu jadi berhala buat engkau. Hari ini taruh Tuhan, taruh kubu pertahanan itu jadi yang nomor 1. Tetap waspada. Saya ketika siapkan firman ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan ingatkan saya cuma sederhana. Seringkali ketika saya sharing Bapak Ibu Saudara, saya sering cerita sama Bapak Ibu Saudara, tetap kuat di dalam masalah, tetap kuat di dalam persoalan, hadapi setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi. Tapi Tuhan ingatkan saya, tidak semua pendengarmu hari ini lagi dalam proses. Ada masa-masa di mana
Mungkin pendengar yang lagi mendengarkan saat teduh ini, mungkin Bapak Ibu Saudara hari ini lagi diberkati. Kan enggak semua dari Bapak Ibu Saudara lagi diproses. Mungkin hari ini ada Bapak Ibu Saudara yang lagi diberkati sama Tuhan. Tapi izinkan firman ini menegur setiap kita. Tetap jangan pernah tinggalkan kubu pertahanan. Sekalipun hidup kita diberkati, hidup kita enak. Jangan pernah tinggalkan kubu pertahanan. Sebab kalau hari ini Tuhan lepaskan kita, detik ini kita jatuh. Tapi sebagai Bapa yang baik, Dia tidak akan pernah tinggalkan setiap kita. Amin. Jangan pernah tinggalkan jam-jam doa kita, Bapak Ibu Saudara. Jangan pernah tinggalkan jam-jam saat teduh kita. Karena iblis seperti singa yang mengaum-ngaum, Bapak Ibu Saudara, siap untuk menerkam setiap kita, Bapak Ibu Saudara. Ketika didengar oleh orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Iblis gak pernah tinggal diam, Bapak Ibu Saudara. Waktu dia dengar engkau diberkati, dia siap, Bapak Ibu, dia ready, dia standby untuk menerkam setiap kita. Tapi saya percaya dan yakin ketika kita jaga hubungan kita terus sama Tuhan, iblis gak mungkin bisa masuk. Karena Tuhan yang memagari hidup kita. Seperti lagu yang tadi dinaikkan, kalau Tuhan yang angkat tidak ada yang bisa turunkan. Amin. Walaupun 1000 tangan manusia menarik kita jatuh, tapi Tuhan yang memagari setiap kita, kita aman di dalam Tuhan. Amin. Hari ini, we never know, kita tidak pernah tahu apa yang bisa terjadi, Bapak Ibu Saudara. Ada beberapa waktu yang lalu, Bapak Ibu Saudara, saya dengar satu cerita. Ada satu keluarga, Bapak Ibu Saudara, diberkati luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Diberkati luar biasa. Kalau kelihatan sama orang, diberkati, Bapak Ibu Saudara. Punya hobinya naktir, Bapak Ibu Saudara. Seneng gak kalau jadi temennya, Bapak Ibu Saudara? Kalau punya temen, dia ini punya hobinya ini naktir, Bapak Ibu Saudara. Sampai semua teman-temannya bilang, wih sukses ya, orang ini sukses. Mobil di rumahnya lebih dari 5, Bapak Ibu Saudara. Ada mobil Eropa lebih dari 1, Bapak Ibu Saudara. Sukses, Bapak Ibu Saudara, luar biasa. Hobi naktir teman. Dan naktirnya enggak yang murah loh, Bapak Ibu Saudara. Tapi waktu enggak berjalan dengan lama, Bapak Ibu Saudara. Cuma hitungan berapa bulan, Bapak Ibu Saudara. Ya sebentar lah, enggak hitungan lama, Bapak Ibu Saudara. Tiba-tiba keluarga ini hancur, Bapak Ibu Saudara. Orang tuanya hancur, ekonominya hancur, anak-anaknya tercerai-berai, anaknya harus putus sekolah, Bapak Ibu Saudara. Hitungan waktu cuma sedikit, cuma sebentar, enggak lama, Bapak Ibu Saudara. Hari ini enggak ada yang abadi, Bapak Ibu Saudara. Termasuk kekuatanmu, uangmu. Hari ini kalau Tuhan putar tangan sedikit, kita kepelintir loh, Bapak Ibu Saudara. Hari ini be careful, hati-hati. Saya senang sekali, Bapak Ibu Saudara. Satu kali saya dengar cerita dari papa saya, Bapak Ibu Saudara. Ada satu pejabat. Ketika hari itu pejabat ini habis dilantik, Bapak Ibu Saudara, menjabat satu kedudukan yang cukup lumayan tinggi, Bapak Ibu Saudara. Sebagai ucapan syukur, pejabat ini adakan syukuran lah. Syukuran, doa, terus makan-makan, ya syukuran lah karena dia habis naik pangkat, habis dilantik. Yang menarik buat saya, Bapak Ibu Saudara, papa saya ini cerita gini, Bapak Ibu Saudara. Biasa pulang ya, waktu mau pulang dikasih souvenir, Bapak Ibu Saudara. Waktu dikasih souvenir, yang ngasih souvenir ini istrinya pejabat itu. Istrinya pejabat ini yang bagikan souvenir ke semua tamu. Dan istri dari pejabat ini bilang gini, Pak mohon doa restunya ya, tolong Bapak didoakan. Supaya bisa menjalankan amanah dengan baik, semua berjalan dengan baik, dengan lancar. Hari itu Pak, dia diberkati loh Bapak Ibu Saudara, baru dilantik Bapak Ibu Saudara. Tapi saya belajar dari pejabat ini, dia tidak tinggalkan Tuhan. Dia bilang, mohon tolong didoakan. Saya tanya sama papa saya, Pak enggak tanya, kenapa kok ibu itu bilang kayak gitu? Ibu itu cuma sederhana dia bilang, Pak, pejabat itu harus bertanggung jawab. Dan bapaknya enggak bisa kontrol anak buahnya semua, dia enggak bisa kontrol. Dia butuh Tuhan yang menjagai setiap kehidupannya. Kalau orang di luar sana Bapak Ibu Saudara, dia ketika di puncak tertinggi dalam hidupnya, dia tidak lupa sama Tuhan. Masa kita yang jadi anak Tuhan, kita lupa sama Tuhan. Hari ini apapun yang terjadi dalam hidup setiap kita, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Jangan pernah tinggalkan kubu pertahanan kita. Amin. Ketika Daud diberkati, ketika dia diurapi, dia tidak lengah, dia tidak sombong. Dia tetap ada di kubu pertahanan. Kalau hari itu mungkin Daud punya 1000 alasan untuk dia bisa sombong, tapi dia tidak lakukan itu. Dia tetap ada di kubu pertahanan. Kubu pertahanan kita adalah doa setiap kita, hubungan kita sama Tuhan, keintiman kita sama
Tuhan. Saat teduh kita bersama dengan Tuhan. Di saat dimana kita bisa curhat sama Tuhan. Hari ini jangan pernah tinggalkan jam-jam doa kita. Tetap ada di kubu pertahanan. Itu kekuatan buat setiap kita. Amin. Kami ada di Spasio Office Tower Bapak Ibu Saudara, lantai yang ke-6 di Surabaya Barat. Kami rindu boleh bersama dengan Bapak Ibu Saudara memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Biar namanya semakin dipermuliakan. Ada nomor di bawah ini, Bapak Ibu Saudara boleh hubungi. Kami rindu melihat Bapak Ibu Saudara keluar sebagai seorang pemenang. Saya rindu berdoa. Lewati apapun yang terjadi dalam hidup setiap kami Tuhan, ajar kami untuk kami mengerti bahwa Tuhan selalu menjaga kami. Ajar kami Tuhan di titik tertinggi dalam hidup kami tidak lupakan Tuhan. Sebab Tuhanlah kubu pertahanan kami, Engkau kekuatan buat setiap kami. Hari ini hamba berdoa dimanapun anak-anak-Mu berada, biar mereka pegang Tuhan, harapkan Tuhan, andalkan Tuhan lebih dari segala-galanya. Angkat kedua tanganmu Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang terus menaungi, memimpin, menyertai, melindungi, dan memberkati seluruh aspek kehidupanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama-sama kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, see you and God bless you.